Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa la ilaha illa Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, adik-adik dimanapun berada, kita berjumpa kembali di pertemuan pertama dalam edisi belajar mengaji Iqra 4 ya. Seperti janji saya yang lalu, untuk jawaban dari pertanyaan kuis atau ujian kenaikan ke Iqra 4 ini akan saya cantumkan di pertemuan pertama ini ya. Saya akan coba untuk tampilkan jawaban yang benar seperti apa. Silahkan bagi adik-adik dan kawan-kawan yang ingin mencocokkan jawabannya bisa dilihat. Nah, ini jawabannya. Jawaban yang benarnya adalah bisa dilihat untuk jawaban nomor 1 A, 2A, 3B, 4D, dan seterusnya sampai dengan jawaban nomor 10. Saya harapkan insya Allah semoga jawabannya benar semua ya. Artinya adik-adik, kawan-kawan sudah bisa berlanjut ke pembahasan belajar mengaji Iqra 4 ini. Bagi kawan-kawan yang belum tahu tentang soal-soal kenaikan ke tingkat Iqra 4 ini bisa disaksikan ya pada pertemuan keempat dalam edisi belajar mengaji Iqra 3. Baik, kawan-kawan dan adik-adik, kita akan melanjutkan belajar mengaji Iqra 4 ini ya, dalam pertemuan pertama ini. Sebelum kita melanjutkan, baiknya kita sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan dan adik-adik sekalian, kita sekarang belajar tanda baca baru, namanya tanda baca fathah ain ya. Nah, fathah ain ini seperti tanda baca fathah, tapi double 2 ya, garisnya 2. Kalau tanda baca fathah biasanya garisnya 1. Ini karena dia fathah ain, tanda bacanya atau garisnya menjadi 2 ya, dan bunyinya an ya. Sebagai contoh, apabila fathah ain ini dibubuhi pada huruf hijaiyah, dia letaknya di atas ya, seperti ini. Maka sebagai contoh, huruf ba akan berubah bunyi menjadi ban ya, seperti itu ya. Ban. Nah, huruf ba-nya ini akan terlihat seperti huruf ba panjang ya. Karena di sini huruf ba bersambung dengan huruf alif ya. Akan tetapi huruf alifnya ini tidak dibaca. Dia dibaca pendek ya. Seperti ban, seperti itu ya. Jadi huruf alifnya ini yang mengindikasi bahwa huruf ba ini panjang ini diabaikan ya. Nah, di sini ada keterangan huruf ban dibaca pendek, huruf alif dianggap tidak ada. Artinya huruf ba-nya ini tidak dibaca panjang seperti ban, itu salah bukan? Tapi dibacanya pendek, ban, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ba, ban. Nah, itu yang benar bacanya ya. Kalau misalnya di sini dibubuhi huruf fathah biasa, bukan fathah ain, maka huruf ba-nya akan menjadi panjang, menjadi ba. Nah, akan tetapi karena dibubuhi dengan tanda baca fathah ain, berubah bunyi menjadi ban, tetapi dibaca pendek. Ba, ban. Nah, terus ta, tan, sa, san, ja, jan. Di sini kan seperti huruf ja ini di depannya ada tanda baca alif ya. Tanda baca alifnya ini mengindikasikan bahwa huruf za ini dibaca panjang, tetapi tidak dibaca panjang dikarenakan di atasnya ada fathah ain ya, seperti itu. Za, zan, ja, jan, pa, pan, ka, kan, go, gon, jo, jon, ya, yan, la, lan, a, ha, da, a, ha, dan, ma, la, ma, lan, ha, sa, na, ha, sa, nan, so, li, ha, so, li, han, na, zi, ron, ba, si, ron, ju, an, nu,
han. Nah, seperti itu ya. Jadi, apabila huruf hijaiyah bertemu dengan tanda baca fathah ain, maka akan berubah bunyi menjadi an ya, membacanya ya. Dan pastinya di depannya akan ada alif. Nah, huruf alifnya jangan dibaca tapi diabaikan ya, seperti ini. Ban, seperti itu ya. Jadi bisa dimengerti ya sama adik-adik dan kawan-kawan di rumah. Nah, sekarang silakan diulang, dibaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ba, ban. Nah, seperti itu ya cara bacanya ya. Jadi, ini namanya tanda baca fathah ain ya. Bunyinya an, seperti itu ya. Kita akan berlanjut ke halaman berikutnya. Ini masih dengan apa namanya murojaah ya. Murojaah bacaan tanda baca fathah ain ya. Kita baca sama-sama. Wa, hu, dan. Nah, huruf ya-nya ini tidak dibaca ya, tidak dibaca, diabaikan. Wa, hu, dan. Ko, a, dan. Mu, ba, ro, kan. Syahadatan. Za, mi, an. Ku, ru, nan. O, du, dan. Syabi, la, ha. Za, la, kon. Ro, go, dan. To, a, man. Do, la, lan. Sini ada keterangan, harus selalu diperhatikan bacaan mat. Bacaan mat itu artinya bacaan panjang ya. Dan yang bukan mat. Yang bukan mat berarti bacaan pendek ya. Jadi harus diperhatikan yang mana apabila dibaca panjang, dibaca panjang. Dan apabila dibaca pendek, jangan dibaca panjang ya. Harus diperhatikan. Sa, mi, an, a, li, man, a, zi, zan, ha, ki, man, a, za, ban, a, li, man, wa, a, shi, lan, zo, li, man, ya, ti, man, fa, ki, ron, so, i, dan, ju, ru, zan, ro, su, lan, to, hu, ron, ha, li, man, go, fu, ron. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Jadi, di sini banyak sekali tanda baca fathah ain. Nah, biasanya huruf yang dibubuhi tanda baca fathah ain di depannya akan dibubuhi huruf alif ya, seperti ini. Huruf dal ini di depannya ada huruf alif, dan huruf alif ini diabaikan, tidak usah dibaca. Nah, seperti huruf ain, ini juga di depannya ada huruf alif ya, yang seharusnya apabila di atasnya tanda baca fathah biasa, maka huruf a ini dibaca panjang. Karena ini tanda baca fathah ain, jadi tidak dibaca panjang ya, seperti itu ya. Jadi harap diingat-ingat ya adik-adik sekalian. Baik, sekarang silakan adik-adik baca tanpa dipandu dengan suara saya ya, pelan-pelan saya bacanya. Yang penting diperhatikan panjang pendeknya ya. Baik, silakan dibaca dimulai dari huruf wa, hu, dan.
Baik, sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini saya kenalkan lagi ada tanda baca seperti patah ain lagi. Seperti patah ain, tapi dia letaknya di bawah ya, di bawah huruf hijaiyah. Kalau yang tadi namanya patah ain, ini namanya kasroh ain ya. Yang tadi bunyinya an, ini bunyinya in ya, seperti itu ya. Hampir sama seperti tadi ya, seperti patah ain tadi. Tapi ini namanya kasroh ain ya, bunyinya in. Nah, seperti ini dibubuhi di huruf ba, maka berubah bunyinya menjadi bin, seperti itu ya. Bin. Nah, sebagai contoh mari kita baca sama-sama. Ta, ti, ti, tin, da, di, din, ma, man, mi, min, wa, wan, wi, win. Nah, bunyinya win ya, karena di sini dibubuhi tanda baca kasroh ain ya. Jangan lupa ini namanya kasroh ain ya. Kalau yang di atas namanya patah ain. Ha, si, dan, ha, si, din, go, si, kon, go, si, kin, za, li, ka, la, ha, bin, la, a, din, i, za, ro, tin, ma, ro, din, ku, fu, wan, ma, fa, zan, li, sa, ni, i, sa, tin, fi, di, nin, mi, za, nin, a, li, man, na, shi, ya, tin, ka, zi, ba, tin, ho, ti, a, tin, ho, ti, a, tin, za, hi, man, za, hi, man. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tanda baca kasroh ain namanya ya. Kasroh ain dibubuhinya di bawah huruf hijaiyah ya. Ditaruhnya di tanda baca ini, ditaruhnya di bawah huruf hijaiyah berbunyi in ya. Seperti ini, ba dibubuhi kasroh ain maka berubah bunyi menjadi bin, seperti itu ya. Jadi sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ta, ti. Nah, seperti itu ya. Adik-adik dan kawan-kawan, bacanya seperti itu, bunyinya adalah in ya, namanya kasroh ain ya. Baik, sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini bentuk murojaah, sama-sama kita baca ya. I, ma, din, i, na, ban, ko, fa, sin, ko, la, man, a, la, kin, go, na, min, ro, su, lu, hu, ki, ta, bi, hi, hu, zu, wan, ha, si, man, ka, zi, bin, to, hu, rin, go, do, bin, wa, hi, da, tin, mi, a, tin, do, hi, ka, tin, ka, li, ma, tin, ba, ko, ro, tin, la, a, din, to, gu, tin, hi, to, bin,
roqobatin syuhudin hawiyatin ma'fazan mubarakan su'ubin lahafizin nurohu fa'zarohu solihan aliman. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Jadi harap diperhatikan ya, biasanya huruf yang dibubuhi dengan tanda baca fathah ain itu biasanya hurufnya bentuknya huruf yang biasa dibaca panjang ya, seperti huruf ba ini disambung dengan huruf alif ya. Artinya biasanya huruf ba ini dibaca panjang, tanda bacanya fathah ya. Karena di atasnya dibubuhi fathah ain, jadi huruf ba-nya dibaca pendek tapi berubah bunyi menjadi ban, seperti itu ya. Saya ingatkan selalu biar teman-teman dan adik di rumah selalu ingat ya. Beda halnya dengan kasroh ain. Kasroh ain biasanya hurufnya tidak seperti fathah ain. Biasanya hurufnya tidak dibubuhi tanda baca panjang ya di depannya ya. Artinya normal-normal saja. Seperti ini huruf dal di depannya tidak ada alif ya, yang mengindikasi tanda baca dal ini panjang. Tetapi dia tidak ada tanda baca alif ya. Seperti itu ya. Jadi bisa diperhatikan huruf ta tuh tidak ada tanda baca alif, huruf ta yang ini juga sama, ta yang ini juga sama, ro juga tidak. Tetapi kalau fathah ain di depannya ada sambungan huruf alif, seperti huruf waw ini depannya ada tanda baca alif ya, yang diabaikan ya. Itu perbedaannya ya antara fathah ain dan kasroh ain ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kawan-kawan dan adik-adik membaca ulang lagi tanpa dipandu dengan suara saya ya, biar kawan-kawan dan adik-adik ingat selalu ya, lekat dalam ingatan ya tanda baca ini ya, seperti itu ya. Baik, silakan dibaca tanpa dipandu dengan suara saya, dimulai dari huruf e, ma, din. Nah, seperti itu bacanya pelan-pelan saja ya. Nah, bagi adik-adik dan kawan-kawan di rumah yang ingin membaca ulang dari awal tadi kita belajar, silahkan di-replay saja videonya ya. Misalkan masih penasaran dengan tanda baca fathah ain ya, kasroh ain, cara bacanya seperti apa, silahkan diulang saja ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini kita mengenal lagi tanda baca yang letaknya di atas seperti tanda baca domah ya. Tapi di atas tanda baca domah ini ada lengkungan ya. Lengkungan lagi. Nah, ini saya perkenalkan namanya domah ain ya. Domah ain namanya ya. Kalau fathah ain itu bunyinya an, kasroh ain bunyinya in, kalau domah ain ini bunyinya un. Nah, di sini ya. Ini tanda baca ini namanya domah ain sama dengan un. Ini dibubuhi di atas huruf hijaiyah ya. Sebagai contoh huruf ba dibubuhi domah ain, maka berubah bunyi huruf ba ini menjadi bun. Nah, seperti itu ya. Di sini ada ba, bi, bu. Fathah, kasroh, domah.
dibaca ba, bi, bu. Di sini ada ban, bin, bun. Fathah ain, kasroh ain, domah ain. Nah, bunyinya ban, bin, bun. Nah, seperti itu ya. Ini huruf sa ya. Sa, si, su. Dibacanya san, sin, sun. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kasih tahu lagi cara baca huruf sa ya. Diingat lagi. Cara baca huruf sa adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling bawah ya. Ujung gigi kita paling bawah. Sa, sa, sa. Seperti itu ya. Jadi cara bacanya sa, si, su, san, sin, sun. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi bacanya. A, mi, lu. A, mi, lun. Ba, si, ron. Da, si, ron. Na, zi, run. Na, zi, run. Ko, di, ru. Ko, di, run. Na, shi, hu. Na, shi, hun. Ro, hi, man. Ro, hi, mun. Go, fu, ron. Go, fu, run. Za, ha, bin. Fu, ro, tun. Ju, lu, ma, tin. So, la, tun. A, la, ko, tin. Hu, ma, za, tin. Ji, sa, wa, tun. Sya, fa, tun. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Jadi harap diingat-ingat dan dihafal-hafal bahwa ini namanya tanda baca domah ain ya. Apabila seperti ini namanya fathah ain, yang di bawah adalah kasroh ain, yang seperti ini namanya domah ain ya. Silakan dibaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ba, bi, bu. Nah, seperti itu ya. Kita melangkah ke halaman berikutnya. Di sini ada keterangan harus jelas beda. Mana bacaan yang panjang dan mana yang pendek. Nah, jadi kita harus bisa membedakan bacaan yang panjang yang mana, yang pendek yang seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan coba bacaan di bawah ini, membedakan yang mana panjang, yang mana pendek ya. Silakan ikuti saya membaca. Ha, di, su, mu, sa, ki, ro, da, tan, ho, shi, i, na, ti, za, ro, tan, ha, di, ro, tan, mu, na, pi, ki, na, mu, na, pi, o, ti, fa, o, la, li, so, hi, bi, hi, wa, a, za, bun, a, zi, mun, a, za, bun, go, li, zun, sha, mi, un, a, li, mun, la, ti, fan, ho, di, ron. Nah, ini kan tidak saya baca panjang ya, karena di atasnya ada tanda baca fathah ain ya. Seperti ini saya bacanya. La, ti, fan, ho, di, ron. Nah, huruf ro juga tidak saya panjangkan bacanya ya. Karena di atasnya tanda baca fathah ain. Go, fu, run, ha, li, mun. O, li, man, ha, ki, man. I, la, a, za, bin.
gholizin, qani'natun, hafizatun, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Jadi diperhatikan di sini banyak sekali tanda baca fathah ain ya. Fathah ain, dan jangan sampai dibaca panjang ya, walaupun di depannya ada tanda apa namanya? Ada huruf alif ya. Huruf alif kan biasanya mengindikasikan bahwa huruf harus dibaca panjang ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Baik, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik baca kembali tanpa dipandu dengan suara saya ya. Silakan adik-adik coba cara bacanya ya. Ingat, yang dibaca panjang harus dipanjangkan, yang baca pendek jangan dibaca panjang ya. Dimulai dari huruf H di su mu sa. Nah, seperti itu ya. Kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Baik kawan-kawan dan adik-adik, di sini ada huruf ya mati sama dengan i ya. Di sini ada huruf ba, di bawahnya ada tanda baca kasroh bersambung dengan huruf ya mati dan huruf nun ya, yang di atasnya ada tanda baca fathah ya. Ini dibacanya bina sama dengan bina. Lalu di sini juga ada huruf ba, di atasnya ada tanda baca fathah ya. Lalu disambungkan dengan huruf ya mati dan huruf nun, di atasnya ada tanda baca fathah. Dibacanya baina. Nah, jadi beda ya. Di sini beda cara penyebutan pembacaannya ya. Di sini karena huruf ba ini dibubuhi tanda baca kasroh dan bersambung dengan huruf ya mati, dia dibacanya panjang menjadi bina. Nah, di sini ya ada huruf nun. Bina. Lalu ini tanda baca fathah, huruf ba tanda baca fathah bersambung dengan ya mati, dibacanya baina. Nah, jadi beda ya. Apabila huruf apa namanya hijaiyah di bawahnya ada tanda baca kasroh, dipanjangkan cara bacanya bina. Tapi apabila huruf hijaiyah di atasnya ada tanda baca fathah bersambung dengan ya mati, dibacanya baina gitu. Ai seperti itu ya. Yang ini panjang, yang ini menjadi ai seperti itu ya. Nah, sebagai contoh lengkapnya seperti ini. Ini huruf dal ya, bertemu dengan ya mati dibaca panjang di ni. Nah, tapi beda ini huruf dalnya di atasnya tanda baca fathah, dibacanya bukan di ni, bukan, tapi menjadi singkat dia daini. Nah, seperti itu ya. Ina, aina. Nah, gitu ya, bukan aina, bukan, salah itu. Yang benar adalah disingkat aina. Nah, ina, aina. Nah, jadi seperti itu ya cara bacanya ya. Kipa, kaipa, hisu, haisu, lisa, laisa, giro, goiro, hiron, hoiron, gibun, goibun, waro, aita, la, goizun, maima, natun, la, hu, sayun, jaituni, ainaka, za, zaina, bi, mu, soitirin, fadainahu, fadainahu. Nah, seperti itu ya.
Jadi harap diingat-ingat apabila huruf hijaiyah ya bertemu dengan ya mati, dilihat dulu tanda bacanya. Apabila tanda bacanya kasroh, berarti dibaca panjang. Bi. Nah, bedanya kalau tanda bacanya fathah menjadi bayi. Nah, bayi gitu ya. Bayi, nggak panjang ya. Bayi seperti itu ya. Bayina. Nah, seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya sama kawan-kawan dan adik-adik. Nah, sekarang silakan baca tanpa dipandu dengan suara saya ya, biar lebih mengerti ya. Dimulai dari huruf di, ni. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Silakan diulang-ulang apabila kawan-kawan dan adik-adik masih ingin di halaman ini, ingin sampai benar-benar paham dan bisa, silakan di replay saja dari menit yang sebelumnya sehingga bisa dipahami ya cara bacanya ya. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada murojaah. Kita akan baca bersama-sama. Kita baca ya. Li ada ma fa sa jadu la ta ro fi ha i wa zan. Nah, ingat ya, di sini ada fathah ain, huruf ja-nya tidak dibaca panjang. La ta ro fi ha i wa zan fa za ma kaidahu. Nah, di sini ada huruf kaf, di atasnya ada tanda fathah, dia disambungkan dengan ya mati ya, dibacanya kai, nggak dibaca panjang ya, tapi dibaca singkat kaidahu. Li gu la maini. Nah, ini huruf mim, di atasnya ada tanda baca fathah bersambung dengan ya mati, dibaca singkat maini ya ti maini. Nah, di sini ada huruf ta, di bawahnya ada tanda baca kasroh bersambung dengan ya mati. Taknya harus dibaca panjang. Ya ti maini, huruf ma fathah bertemu dengan ya mati. Baca singkat maini. Ya ti maini. Baina hu ma la i'dina. Ya ki du na kaidan. Nah, seperti itu ya. Huruf kaf bersambung dengan ya mati, di atasnya tanda baca fathah ya, dibaca singkat. Lalu di sini ada huruf dal, di atasnya ada fathah ain ya, tidak dibaca panjang, baca singkat, berubah bunyi menjadi en ya. Kaidan. Ya ki du na kaidan. Bi ma tu fi du na fihi. Bi aidi. Nah, di sini ada bi aidi syafaqratin. Li la fi quraisin. Wa qalu ya wailana. Nah, wa qalu ya wailana. Ya qulu ya laitani. Toiron ababila. Toiron. Nah, di sini ada huruf to fathah bersambung dengan ya mati, baca singkat toiron ababila. Fa kaifa kana nakiri. Nah, harap diperhatikan ya panjang pendeknya ya. Fa kaifa, ka huruf kaf bersambung dengan alif yang tidak ada tanda bacanya, berarti huruf kafnya harus dibaca panjang ya. Fa kaifa kana nakiri. La raiba fihi
hu, dan. Nah, di sini ada huruf ya yang harus diabaikan, tidak dibaca ya. Nah, di sini ada keterangan ulang-ulangilah sampai tiada keliru lagi. Nah, artinya di sini antara huruf ya mati yang dibubuhi tanda baca kasroh atau fathah, di sini ada fathah dan ada tanda baca kasroh. Jangan sampai keliru cara bacanya ya. Seperti yang sudah saya contohkan ya. Sekarang silakan adik-adik, kawan-kawan baca tanpa dipandu dengan suara saya biar lebih jelas dan lebih mengerti ya. Silakan dimulai dari huruf li, a, da, ma, fa, sa, ja, du. Nah, seperti itu ya. Bagi adik-adik dan kawan-kawan yang ingin mengulang, silakan diulang dari menit yang pertama tadi ya, biar lebih jelas ya. Harapan saya, adik-adik dan kawan-kawan harus sering-sering murojaah biar cepat bisa dalam belajarnya ya, biar cepat ingat tanda baca yang harus dibaca seperti apa dan tidak keliru-keliru lagi cara membacanya ya. Baiklah, saya cukupkan. Insya Allah kita akan berlanjut di pertemuan yang kedua dalam belajar mengaji Iqra 4 ini ya. Mari kita sama-sama akhiri dengan ucapan shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.